I'm in a league of my own. Every word I spit, the microphone wrong. Unrika TV, welcome back to our favorite channel, Unrika TV. Kali ini kita agak berbeda, ngebahas tentang cerita cuan kita kali ini. Karena kita ada di lokasi dari ownernya langsung. Penasaran? Yuk, ikutin saya. Hei, apa kabar? Baik. Ya Selamat datang. Silakan. Udah lama? Udah, baru sampai banget saya, ya ampun. Baik. Jadi ya, Unrika TV, ini tuh Pak Ronald Hasibuan yang hari ini bakal kita banyak ajak ngobrol deh tentang kayak gimana nih kafenya dan juga gimana cara Pak Ronald bagi waktu nih selama menjadi dosen dan juga menjadi owner dari kafe. Mau tahu kayak gimana? Yuk lah, kita lanjut ngopi dulu deh bareng sama Pak Ronald ya. Ya, silakan. Ayo. Halo, welcome back again to your favorite channel, Unrika TV. Masih sama saya loh, Rima yang Ramli, your favorite host of course, ya kan? Kembali lagi kita di acara Cerita Cuan. Jadi untuk kali ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak deh sama dosen Unrika, Pak Ronald Hasibuan. Jadi Pak Ronald Hasibuan ini punya kafe. Nah ini kafenya. Penasaran kan kayak gimana coba? Tiba-tiba ada kafe? Tiba-tiba kok jadi dosen atau kayak gimana ya kan? Jadi gimana nih Bapak, boleh nggak saya ganggu waktunya? Jadi saya pengen Bapak cerita banyak nih tentang kayak gimana sih bisnisnya Bapak dan juga kerjanya Bapak sebagai dosen. Baik. Tapi sebelumnya, saya tahan dulu deh. Tapi sebelumnya saya mau Bapak untuk sapa dulu deh warga Unrika TV. Oke? Silahkan Bapak. Baik, selamat sore, senang. Ya, bukan siapa-siapa lagi ya, kebetulan juga saya warga Unrika. Jadi buat pemirsa Unrika TV, saya ingin menyapa, inilah tempat kami. Mudah-mudahan menjadi tempat bersama. Kebetulan kami terhormat sekali, teman-teman dari Unrika TV mau hadir di sini. Ya Mbak Maya ya, dengan Pak Bagus dan timnya. Silakan. Ya mudah-mudahan cerita-cerita singkat kami bisa menjadi inspirasi lah dan menyenangkan, itu saja. Sekali lagi terima kasih untuk hadirannya. Ayo Mbak Maya, kami mengikut aja nanti dari hostnya. Oh silakan. Baik, kalau kayak gitu. Oke ya, sahabat Unrika, pasti kan kalian juga pernah lah ya pasti jalan-jalan nih di daerah, apa ini nama daerah? Nagoya ya, daerah Nagoya ini. Mungkin kalau sebelumnya kalian taunya mungkin ini adalah tempat klinik bersalin ya dulunya ya kan ya Pak ya, bener ya? Betul. Kemudian tiba-tiba jadi kafe. Nah kafe ini tiba-tiba happening. Yang saya tahu itu selalu FYP tuh kayaknya tuh di TikTok kalian, betul nggak? Nah jadi saya tuh penasaran kenapa sih Pak Bapak kok menamakan kafe ini Bell House? Boleh nggak? Boleh diceritain dikit? Iya Mbak Mayang, terima kasih sekali lagi sahabat Unrika ya. Mungkin kalau pertanyaan ini mungkin jadi sedikit emosional lah bagi kami, saya pribadi ya, dan mungkin keluarga. Oke. Benar seperti kata Mbak Mayang tadi, memang sebelumnya ini bukan berupa kafe, tetapi ini adalah bangunan lain, kira-kira begitulah ya. Kebetulan Mbak Maya, saya besar di rumah ini sampai tingkat 2, benar. Iya. Terus gimana lagi, Pak? Saya kuliah di Bandung waktu itu kebetulan, jadi sampai tingkat 2 di sini. Sebelum kemudian orang tua itu, ya dua-dua sudah dipanggil sama yang kuasa ya Mbak Maya ya. Ya Pak. Sebelum kami pindah ke daerah belakang namanya Komplek Pelostari dan full kami pergunakan untuk yang lain, sampailah kemudian dari pertengahan tahun lalu kami merencanakan sepertiga dari bangunan ini kami manfaatkan sebagai kafe. Baik, Bell House, oke. Tadinya mungkin sedikit cerita ya sahabat Unrika, ini daerah rame loh dulu.
betul. Jadi ketika saya sampai kuliah, kalau sahabat mereka mungkin masih ingat di ujung sana Raden Fata itu ada yang namanya Bioskop 21. Iya, Jadi memang bioskop. tempat kongko-kongko Betul. di samping daerah Nagoya, kira-kira begitu. Dan kebetulan tempat kami yang kemudian dijadikan usaha itu memang persimpangan rame. Betul Bang. Nah, sejak COVID dan segala macam sempat sepi ya daerah-daerah sini. Nah, itu salah satu lah keinginan kami tadinya. Baik. Kenapa bisa menjadi Bell House? Ya, mungkin sedikit emosional ya. Jadi dulu sempat kepikiran nih, sambil kita bencana-bencana ya. Kebetulan Mbak Mayang, memang ini bisa anak muda. Jadi kami punya partner. Oke. Iya, berpartner sama anak-anak muda yang kreatif. Kira-kira begitu. Nah, bersama-samalah dari awal kita mendesain, terutama untuk nama. Jadi terkait nama, saya pikir kan dulu ingin meningkatkan lokasi ini. Kebetulan lokasi kita ini Simpang 3. Tempat terpikir dulu namanya kenapa nggak Crossroad. Terus ada yang nyeletuk, Bang, tapi lucu juga ya kalau jadi Simpang Tigo Cafe. Saya bilang, oke, Simpang Tigo Cafe, oke. Saya pikir. Kayak warung Padang Pak, nanti kalau kayak gitu ya. Kan, tapi kan belum ada mau yang oh, iya Cafe juga, Padang kan iya waktu juga. itu. Waktu itu belum. Nah, Terus? jadi anak-anak muda itu cerita, coba ada alternatif yang lain nggak? Terus saya pikir-pikir karena kami pernah tinggal di sini dan segala macam. Mereka bertanya juga, saya bilang, memungkinkan nggak ini kalau misalnya mengingat peninggalan dari orang tua? Saya bilang mungkin itu yang bisa saya teruskan, kira-kira begitu ya. Mereka bertanya siapa nama papa dan mama saya. Saya bilang oke, jadi kebetulan papa saya itu Batak, namanya Batak bener, namanya Belius Hasibuan Mbak Maya. Oke. Ibu itu Sana Marpaung, kira-kira begitu. Nah, bagaimana nama ini bisa menjadi nama kafe? Mereka lah yang ngutak-ngatik. Jadi saya boleh katakan memang kalau saya ngutak-ngatik malah nggak keren, kira-kira begitu dalam pandangan saya. Mereka spill segala macam, ketemulah gabungan dua nama itu, Belius dan Sana menjadi Bells, pakai koma S. Terus saya bilang, udah oke tuh, saya bilang kan Bells, kesannya kita ngebel, kira-kira begitu. Nah, oke, selanjutnya kata keduanya apa? Saya bilang kafe gimana? Enggak Bang, kafe itu rasanya sudah nggak unik lagi, dia bilang begitu ya. Pokoknya tenang aja. Beberapa kemudian muncullah nama House, Mbak Mayang. Saya bilang House maksudnya ini. Tadinya dari host, maunya begitu kan? Enggak Om, mereka bilang. Kita ambil dari bahasa Jerman. House itu adalah rumah. Jadi Bells, jadi kalau bukan itu Mbak, jadi Bells itu tetap rumah papa dan mama Om. Kemudian kemarin House itu kemudian bukan kita plesetkan, tapi kita ambil dari, jadi seperti itu. Jadi Bells, Belius dan Sana, kemudian House itu dari bahasa Jerman rumah. Itulah akhirnya kami pakai dan kelihatannya cukup diterima Mbak Mayang, kira-kira begitu. Begitu kira-kira Mbak Mayang. Tapi itu emang easy listening sih Pak, maksudnya gimana ya? Jadi kayak Bell's House gitu kan, oh rumahnya siapa nih gitu kan. Nah, jadi kayak, tapi ini memang suasana sangat rumah sih, sangat rumah banget lah gitu. Apa gimana ya istilahnya? Dan so comfy in here, jadi kayak memang sangat-sangat nyaman di sini. Berasa kayak di rumah nggak sih, ya kan Pak? Itu salah satu tadinya memang ide kami bahwa karena dulu papa dan mama saya itu memang senang kumpul-kumpul ternyata, dan ini kan tempat usaha yang kumpul dari yang tua dan muda. Betul, memang sedikit aja Mbak Mayangnya dulu lebih kesehatan yang dipakai. Jadi memang berkumpul dari semua usia, tentu yang memerlukan perawatan medis ya. Iya, betul. Kemudian kita tidak bicara dari latar belakang apapun, kira-kira begitu. Jadi memang itu yang kami coba, bertransformasilah ini menjadi tempat kumpul dalam pengertian tahun 2025 menjadi kafe. Jadi filosofinya dari rumah menjadi rumah lagi yang bertransformasi, tetap menjadi kumpul-kumpul. Kalau itu eranya seperti itu, sekarang eranya lain. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu Mama ya. Menyesuaikan sama pengertian anak-anak Gen Z ya berarti ya. Iya. Oke, berarti Bapak tapi sebelumnya Bapak udah pernah punya usaha kafe atau udah pernah terjun ke usaha bisnis kuliner sebelumnya? Punya Mbak Maya, kedai kopi dulu. Bersama orang rumah saya dulu. Bikin di mana? Di Jodoh dulu, di daerah Tanjung Pantun. Iya. Kalau untuk bagi warlock ya atau natif Batam yang udah besar di Batam, kayaknya daerah Jodoh dan Tanjung Pantun tuh sebenarnya dulu daerah bisnis yang daerah sibuk ya sebenarnya kan. Pertama kali pasar Tanjung Pantun benar sekali. Iya. Kira-kira di sekitar situlah kami pernah buka kedai kopi dan serapan. Udah lama, mirip-mirip seperti itu. Jadi rasanya memang
bukan nggak siap ya, memang nggak matang perencanaannya. Cuma 1 tahun aja rasanya pertama tentu tak sesuai dengan harapan pendapatannya, dan kemudian capek sekali ternyata Mbak Mayang karena tadi kita pikir mau untung lebih kira-kira begitu, jadi kerjakan sendiri tak Capek. pas juga ternyata seperti itu. Jadi 1 tahun sudah sebagai pelajaran. Berdasarkan itulah saya pikir-pikir, kami berpikir kebetulan ini bersama orang rumah saya juga, dan dia senang sekali juga, dan saya ada tandem yang sangat baik sekali. Ketemu lagi sama anak muda, ya kami berbagi lah sama anak muda. Di mana kami bisa, di mana bisa, dan kami pikir itu langkah terbaik saat ini, berkolaborasi. Iya. Nice, really nice. Jadi berarti kan kayak ngasih kesempatan juga untuk anak-anak muda tetap bisa apa ya istilahnya mengasah kreativitasnya juga ya Betul, kan di sini betul, gitu. Mai, betul sekali, betul. Nice, Kira-kira really itu, nice kayak ya, gitu. ya. Pak, tapi saya pengen tahu deh, kan Bapak kan Oke. kalau nggak salah kan dosen di Visipol ya kan? Bener kan? Iya, Visipol Mbak Unrika Mayang, kan? bener, Nah itu bener. gimana Pak cara Bapak bagi waktunya? Karena kan yang tadi kan kata Bapak kan kalau bisnis kuliner ribet ya gitu waktunya teh suka gimana gitu, maksudnya full gitu kan? Baik, baik Gimana Mbak tuh, Mayang. Pak? Iya, memang bukan kebetulan ya. Sejak awal memang passion saya memang senang mengajar, Mbak Mayang, kira-kira begitu ya. Senang saja, senang sekali ya mengajar. Unrika memang menawarkan karena perkuliahan dari sore ke malam. Iya. Dari dulu memang saya sudah berwirausaha Mbak Mayang. Jadi sebelum ada kafe, sudah ada kami ngurusin yang lain lah. Saya nggak usah sebutkan. Kemudian kami mengerjakan itu di kontraktor Mbak Mayang. Beberapa trading saya melakukan, kira-kira begitu, iya. Banyak bisnis Dan Bapak. ya rasanya tidak mengganggu waktu. Iya, Nah, betul. ditambah lagi memang saya pikir Unrika juga dulu menawarkan apakah Anda mau full time atau part time. Walaupun dosen tetap ya Mbak Mayang ya. Jadi saya mengambil yang part time. Nah, part time itu relatif 2 kali seminggu lah. Fullnya saya harus standby ya di kampus. Walaupun kalau ada hal-hal yang lain saya harus siap terpanggilan. Nah, itu memang saya sudah tetapkan dari awal karena saya memang senang wirausaha. Jadi komitmen saya juga, saya senang mengajar. Ya, saya sudah sampaikan ke Unrika, dan senangnya Unrika menerima dengan baik. Kira-kira begitu ya, sesuai dengan kontribusinya part-time seperti apa. Jadi kalau tidak seperti itu mungkin repot saya mengatur waktu Mbak Mayang. Kira-kira seperti itulah. Itu. Betul Ya. sih. Lagian kalau untuk dosen sendiri kan kita ada kegiatan apa ya namanya Tridharma pendidikan Iya, ya kan ya Pak ya. lumayan, benar. Jadi kan istilahnya tuh kan tetap harus menjalani Tridharma itu juga, dan juga Iya. Bapak harus tetap nih ngejalanin ini ya kan Iya. bisnis. Kalau enggak cuannya dari mana ya kan Pak? Iya, iya. Betul ya kan ya Pak ya? Betul sekali. Jadi Betul. memang yang tadi sedikit Mbak Mayang bilang benar, artinya tidak melepaskan lah Tridharma yang menjadi kewajiban kami dosen Mbak Mayang ya, seperti hal tertentu. Dan saya selalu, bukan selalu, pasti kalau akan terus berkontribusi terhadap apapun kegiatan terkait pengabdian. Harus atur waktu, dan saya pikir bisa kok, bisa. Kan nggak tiap hari pengabdian kami dosen ya, Iya bersama kan, Pak, mahasiswa ya. Betul. Kan biasanya dalam 1 semester diatur ya, Betul, tinggal betul. saya pikir Unrika menawarkan yang begitu fleksibel, dan itu cocok buat saya pribadi Mbak Mayang untuk berusaha. Saya Iya pikir sih. itu Mbak Mayang. Betul Pak, betul. Kan iya betul sih Pak. Kita kan nggak mengabdi tiap hari. Iya, Juga. iya. Kita kan Bapak mengabdinya mungkin sama istri gimana? Itu udah kewajiban Mbak Iya juga. Mayang sebagai kepala keluarga. Pak, terus pengen Ya, deh, ya, Mai. saya penasaran deh, kan ini kan baru dibuka nih, ya kan, baru istilahnya tuh ya Iya. belum lama lah ya kan ya Pak ya. Jadi strategi pemasarannya Bapak itu gimana? Ini Mbak Mayang sudah jangan saya pemirsa Unrika, saya kadang-kadang takut ini Mbak Mayang lebih banyak tahu dari saya nih, tapi nggak apa-apa lah, saya berbagi pengalaman saya Mbak Mayang ya. Oke, baik. Boleh sedikit ya saya Boleh. mundur ya. Jadi persiapan ini memang tentu dimulai dari apa dulu ya. Ini sudah kami mulai dari pertengahan tahun lalu Mbak Mayang. Walaupun memang kami sudah trial itu hari ketiga Lebaran. Itu trial, kemudian tanggal 26 April itu kami sudah grand launching. Artinya grand launching murni sendiri sampai ini baru sekitar 1,5 bulan lah. Sampai ke akhir bulan Mei atau awal Juni ya. Nah, dari awal sekali lagi, memang ini panjang nih, sedikit kasih waktu ya pemirsa saya, Kak Unrika. Boleh. Untuk memulai ini tentu satu kita harus punya ide ya Mbak Mayang ya, ide ya. Nah, ada beberapa ide yang kemudian bersama tim manajemen itu kami kerjakan lama sekali.
ketika ketemu pakemnya, itulah mereka kemudian mulai melakukan riset dan development. Riset dan development kita sampai ke 3 kota besar, Mbak Maya. Oh iya? Iya. Jadi kami sudah siapkan business plan-nya apa, segala sesuatu ya, dari misalnya menu, HRD apa segala macam. Ini coba kami mau lihat juga di lapangan apa yang terjadi, dan ada mastermind itu Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Tim manajemen yang melakukan hampir 2 minggu, Mbak Maya. Maaf pemirsa, itu anak saya yang dia seneng sebenarnya. Sorry Mbak Mayang ya. Nggak apa-apa, Jadi nggak apa-apa. lanjut. Oke, lanjut. Kami mulai jadi, nah ini Mbak Mayang, karena basic saya mungkin adalah dosen tentang riset, saya spill ke mereka harus berdasarkan riset. Jadi riset kami di lapangan itu memperkuat bisnis plan kami. Kira-kira begitu Mbak Mayang. Nice. Ayo dicoba dulu Mbak Mayang. Ini. Thank you. Ya. Oh, oke. Ya, biar kelihatan ya, tuh Bell House gitu ya. Jadinya. Oh, berarti Nah, Bapak ada ya. R&D-nya. 2 minggu Mbak Mayang. Really nice. Betul, Ya. ketiga kota besar itu yang menurut tim itu bisa menjadi patokan kita. Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Bali mereka belum sempat, mungkin next. Berdasarkan itulah tentu ya pemirsa, itu yang menjadi catatan kita, apa-apa yang memang harus kami, dan itu kemudian kami sesuaikan, kami studi lagi di Batam seperti apa. Jadi belum tentu memang apa yang misalnya di Jakarta bisa oke di Batam, belum tentu. Itu kami kemas lagi, jadilah seperti ini konsepnya. Betul. Kira-kira gitu. Itu. Soalnya Baik. sih setahu saya sih memang kayak konsumen di Batam ini tuh mereka lucu sebenarnya tipikalnya. Jadi mereka itu punya apa ya, kayak mereka itu kadang FOMO ya Pak ya. Jadi FOMO itu kan kayak fear of missing out. Jadi mereka tuh kayak untuk hal-hal baru mereka seneng untuk coba. Iya. Begitu. Kemudian mereka cepat bosen, terus berpindah lagi ke tempat yang lain. Tapi yang saya lihat ini tuh kayaknya orang-orang itu tetap seneng gitu ya dengan Bell House ini gitu. Dan juga yang saya lihat lagi adalah promosinya sebenarnya sih lebih ke digital gitu ya kan ya Pak ya. Baik, Banyak lumayan. bermunculan di FYP sebenarnya. Jadi kayaknya untuk mahasiswa-mahasiswa saya sebenarnya mereka senang nongkrong itu karena mereka tahu dari temennya. Itu mantep sih Pak gitu istilahnya. Jadi kayaknya Bapak nggak terlalu capek untuk mempromosikan, tapi rupanya orang udah pada tahu, aware gitu dengan Bell House ini gitu. Mungkin sedikit terkait, ini menarik nih sahabat Unrika, ternyata saya pun harus belajar lagi nih mengenai bisnis di kafe ini. Boleh saya sampaikan, ini nggak ece-ece Mbak Mayang. Segala sesuatu ada pihak ketiga yang sangat profesional membackup kita, dari accountingnya, dari HRD-nya, kasirnya, itu marketingnya Mbak Mayang. Jadi sekali lagi, nanti yang tertarik boleh kita berdiskusi ya. Nah, saya pikir kalau sudah seperti itu, mudah-mudahan sahabat Unrika, ya hasilnya pun akan memuaskan Mbak Mayang. Kira-kira begitu. Betul Pak. Ya itu. Nah, itu yang saya mau sampaikan ke sahabat Unrika ya. Tadi ada yang apa tadi? Ada kelewat. Apa tadi? Kita bicara apa tadi terakhir? Tentang apa Pak? Tentang apa? Tentang apa tuh? Oh iya. Nah, yang menarik ini kan bisnis kreatif sahabat Unrika ya. Betul. Jadi memang sekali lagi bisnis ini tidak bisa sekaku kayak perhotelan, nggak bisa. Iya, harus Iya, ngikutin. Betul. Nah, saya melihat anak-anak muda senang seperti ini pakemnya terutama. Betul. Berkolaborasi dengan kita yang pakemnya mungkin maaf kata tidak se-konvensional seperti di perhotelan dan segala macam. Kira-kira itu. Nah, sampai pun ada banyak hal nanti kalau saya mau cerita itu menarik sekali. Jadi ada satu nih, Meme. Apa tuh? Kalau misalnya di hotel itu kan bicara misalnya mau bekerja pasti kompetensi ya. Betul. Kalau di Ini sini, ada beberapa hal kita harus rubah Mbak Mayang. apa tuh? Misalnya Mbak Mayang lah ya, kita nggak melihat dulu mau SMA, kuliah atau apa. Mbak Mayang, sorry. Mbak Mayang aktif di dunia medsos. Ada berapa akunnya? Oke. 3, oke. Boleh Pak. Jadi kadang-kadang itu menjadi pertimbangan besar. Iya. Masalah kekurangan ada tim manajemen yang bisa mengupgrade Mbak Maya. Apakah di dapur, di barista, atau di runner. Jadi ini menarik sahabat Unrika. Ada sesuatu yang merubah mindset saya juga. Dan itu agak berbeda dunia ini. Nah, itu menjadi kunci pemasaran kita yang luar biasa. Dari tim yang ada. Belum lagi tim itu mereka punya komunitas-komunitas. Mungkin itu yang terjadi di Bell House. Mungkin. Spill itu dari masing-masing, punya komunitas lagi. Beginilah dampaknya bergulir seperti itu. Jadi itu kayak apa ya, istilah terjadi secara organik sih sebenarnya gitu. Iya, jadi kan, Mama ya. iya, betul. Nah, kira-kira seperti itu yang
yang rasa-rasanya ya tentu harus kita maintain ya Mbak Mayang ya. Kita punya tim marketing khusus, kita akan maintain. Siapa tahu mungkin ada hal-hal yang perlu kita tambahkan lagi untuk ya Bell House ya tetap bukan konsisten ya, tetap terus berjalan, dan ya harapan kita ya tidak hanya mungkin 3 bulan, 6 bulan pertama, kemudian selanjutnya orang nggak mau datang lagi. Tapi tetap harus datang seterusnya ya Pak ya. Iya, walaupun, nah ini sedikitnya saya mau bicara panjang lebar ya sahabat. Tetap kuncinya lumayan, kami sangat percaya itu di pelayanan dan produk Mama, nggak ada cerita itu. Iya, jadi produk Anda kualitas iman dan pelayanan itu kuncinya, barulah ditambah dengan tadi strategi marketing menurut saya. Saya lanjutkan. Setiap bulan, jadi sahabat Rika, kalau sahabat Rika perhatikan, mungkin menu kami tidak 50-60 cakap, tapi kami bergerak dari 20 nanti 25, 30, dan per 2 bulan kami tambahkan sedang untuk produk Anda lagi. Kira-kira itu bisa dilakukan. Jika kurang di sini, kami akan keluar lagi. Mengimprove apa yang konsep Bell House rasakan tentang untuk global sesuai dengan teknik kami. Kira-kira gitu. Iya Mbak Mai, kira-kira seperti itu. Betul. Iya. Jadi kalau bisa yang ada produknya menu yang berkurang tapi bertambah. Iya. Iya. Baik. Kami berbagi tugas. Kebetulan ya ini pola di saya pada ketika bahwa kami punya manajemen kami. Jadi hal-hal yang seperti tadi banyak mereka melakukan. Mungkin dari kami pribadi itu akan bicara tentang mutu secara umum dan lain-lain. Jadi beberapa hal yang mereka lakukan tentu kalau menyangkut tim tadi apa yang kita sekarang boleh cerita pernyataannya ini mudah-mudahan diridhoi sama di atas nih ya. Yang baru kita di tahun ini mudah-mudahan menjadi top 5 the best coffee shop di Batam Mbak Maya. Itu perlu kerja keras, tadi saya bilang tentu bergerak dari produk dan pelayanan kami. Nah, produk pelayanan inilah manajemen kita bersama-sama menyiapkan sampai kemana nanti top 5 tadi ya. Nah, terkait tadi tentu kita kan akan bicara kompetensi nanti. Itu tim manajer pangan akan terus keep up sesuai dengan target-target untuk kompetensi kita, baik dari dapurnya, baristanya, kasirnya, sampai ke runner-runner kami. Ya sahabat Rika, kami sedang berbenah nih, kira-kira gitu ya. Tapi itu dari sisi kompetensi akan terus kami keep up sampai menyamai indikator yang top 5 tadi. Plus yang lain-lain seperti itu. Jadi sekali lagi, bahwa benar kami sepakat apa yang sudah kami siapkan tetap harus minimum requirement kompetensi dari tim kita itu harus tetap kita keep up menyangkut produk dan pelayanan kita. Itu teknis sekali Mbak Maya, dengan masing-masing kemudian kita ada bisa upgrade apa yang diperlukan, apakah pelatihan, apakah keluar dan segala macam, itu sudah menjadi bagian yang coba kami rencanakan seperti itu. Nice. Iya. Terus kalau misal nih Pak, tiba-tiba nih gitu ada pelanggan yang memberikan keluhan gitu, itu gimana Pak caranya? Sayang maunya nanti ada orang CS kita ya khusus gini. Oke lah, sahabat mereka ya selama ini syukur belum ada yang seperti itu. Artinya barangkali pelanggan kami sudah meet requirement sama pelanggan. Walaupun pernah waktu 1 dan 4 keterlambatan Mbak Maya. Oke. Itu kasus kami komit, jadi contoh, makanan itu harus maksimum 10 menit, kalau tidak kami kasih gratis atau diskon kalau saya tidak salah. Jadi contoh, Mbak Maya nanti mau pesan burger kami nih, itu maksimum 10 menit.
Lebih dari semua itu rasanya manajemen sudah menerapkan apakah diskon, apakah gratis, kira-kira seperti itu. Kalau waktunya kan bisa terhitung tuh dia ngeliat tuh. Karena, oh iya pemirsa, di sini pemesannya serba cashless, jadi bisa langsung di meja, Oh, scan Mbak ini Maya, ya berarti ya? atau di kasir depan. Itu salah satu kalau terkait kecepatan pelayanan. Ya, rasa-rasanya itu kemudian hal-hal seperti itulah kompensasinya menurut kami. Mudah-mudahan pelanggan yang datang nggak kapok, tapi ada kompensasi ke situlah yang tim coba lakukan seperti Nice. itu. Jadi kalau misalnya untuk QRIS, pembayaran QRIS ya Iya, berarti ya, iya, iya. QRIS gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk cashless itu menurut saya ya Pak ya. Jadi kalau untuk kaum yang jarang membawa cash seperti saya, datang ke sini. Bisa Mbak Mayang. Jadi di kasir, nanti Iya. kasir kita yang membantukan bayarkan. Contoh, jadi iya. Mbak Mayang misalnya aduh segala macam ya bawanya cash. Nanti kasir kita yang membantu membayarkan. Tapi harus di bawah, harus di kasir, nggak bisa di sini. Oh, oke. Misalnya, sorry nih, misalnya ada kasir kita namanya Biwa, Biwa, saya cuma bayarkan. Oke, Kakak Mayang saya bantuin. Mana uang cash, dia akan coba itu, kira-kira gitu. Enak terbantu ya Pak kalau Tahu kayak saya gitu. begitu, tapi sampai saat ini belum ada sih kejadian sih. Karena pemirsa ternyata dibandingkan generasi saya nih, mamanya anak-anak sekarang itu sudah lebih oke dengan cashless ternyata. Iya memang. Iya. Memang Pak. Jadi no issue sih rasanya yang bawa cash gitu. Iya No issue sih. sih. Jadi kan misalnya nih, anggaplah ya kayak misalnya tuh kita cuma membawa uang cash aja nih kayak Iya, gitu. iya, Kan iya, rupanya sini cashless gitu. Ini memang sangat terbantu sih Pak kalau kayak begitu. Kan program pemerintah, Iya, QRIS, bener. sahabat Betul. Unrika. Betul Pak, iya kan. Nah, saya pengen nanya lagi deh Pak. Apa pesan yang bisa Bapak sampaikan nih ke sahabat Unrika TV untuk mahasiswa-mahasiswa Unrika, misalnya mereka tiba-tiba tertarik nih, mereka pengen jadi pengusaha kafe atau punya usaha kuliner. Karena kan saya selama ini kalau ngajar rata-rata anak-anak saya tuh bilang, kami mau buka kafe Bu, kami mau buka ini, katanya gitu. Cuma mungkin mereka ada beberapa kendala dan lain-lain hal sebagainya gitu. Coba Bapak kasih dong spill dong gitu, pesannya apa gitu. Mungkin ini pengalaman aja sahabat Unrika ya, nggak bisa dijadikan patokan. Tapi barangkali benang merahnya memang kami tidak berangkat dari bicara modal ya, Mbak Mayang ya. Tapi harus pengetahuan yang mumpuni ya sahabat Unrika tentang apa yang mau kita lakukan. Kebetulan memang saya seneng dengan kafe. Saya pengopi sejak zaman kuliah Mbak Mayang, senang sekali. Dan senang nongki-nongki pada era saya yang belum ada coffee shop. Dan senang memperhatikan seperti itu. Bahkan kalau saya mau bilang, sebelum pandemi itu saya sempat belajar dulu pengen jadi barista. Oh iya Pak. Cuman kan waktu udah segala macam, saking senang. Jadi tentu pengetahuan yang mumpuni ditambah passion itu yang penting saya pikir ya, apa yang mau kita lakukan. Nah, kebetulan nih kebetulan saya dosen sedang melakukan riset. Saya pikir riset nggak cuma untuk dosen lah, sahabat Unrika ya. Sudah bertaburan informasi itu, kita harus lakukan itu. Pengetahuan yang mumpuni tentang sesuatu yang mau kita lakukan. Oke, selanjutnya tinggal saya cross check. Ini misalnya kafe ini ada 10, saya mampunya di 5. Kemampuan saya. Itulah saya pikir jangan malu saya belajar dari anak muda Mbak Maya. Oh iya, benar. Jangan malu. Kalau Benar, dari benar. 10 untuk maksimum saya cuma bisa 5 lagi mari berkolaborasi. Kira-kira begitu Mbak. Jadi ada tim yang mumpuni melakukan semua kompetensi-kompetensi yang tadi harus itu. Barulah nanti kita bicara yang lain-lain itu modal dan segala macam. Jadi dari bergerak dari situ dulu, dan saya pikir nggak ada yang kepintaran ya sahabat ya. Yang ada adalah orang yang cuma tahu lebih duluan saja menurut saya. Iya, terutama kafe itu adalah dunia kreatif ya. Betul. Jadi mereka cuma tahu lebih duluan aja Mbak Mayang. Seperti Mbak Mayang juga bisa melakukan kok. Tapi yang mudah-mudahan pengalaman kami tadi itu kalau dilakukan, saya yakin kok. Iya, kita nggak bicara skala, mau seperti apa tergantung dari awal dulu. Mau Betul. kita set up seperti apa plan-nya. Kira-kira begitu Mbak Mayang sedikit. Oke, Iya, baik iya. kalau kayak gitu. Iya. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih. Jadi Bapak kira-kira apa harapan Bapak nih untuk anak-anak muda dan juga untuk sahabat-sahabat Unrika sekalian nih? Iya, Apa? baik sahabat Unrika, iya. Kadang-kadang mungkin juga ini kenapa ya kok bicara kafe? Saya pikir tak ada satu bisnis pun ya sahabat Unrika itu lebih tinggi skalanya dibandingkan usaha-usaha yang lain. Kadang-kadang banyak orang meremehkan dunia kafe dibanding misalnya kalau dia di jasa-jasa yang lain, jasa minyak, jasa konstruksi, jasa properti. Saya pikir tidak seperti itu ya. Memang dari awal keinginan saya adalah bagaimana
ini Mbak Mayang menjadi juga apa ya, betul dari awal saya sudah sepakat kemampuan saya di kelas usaha kecil menengah. Memang niat saya juga usaha kecil menengah itu bisa memberikan nilai tambah. Nah itu barangkali niatnya ya, sehingga hampir 25 karyawan kami Mbak Mayang di sini gitu, ya. Pak. Syukurlah sama di atas kita bisa bagi-bagi rezeki, kira-kira apanya itu. Iya, betul, Tapi betul. sekali lagi memang ada sesuatu yang saya lihat bahwa kafe itu menjadi bisnis yang seksi dalam tanda kutip nih pemirsa, bahwa kafe adalah nggak sekedar kedai kopi yang omong kosong, tapi kafe yang kami rasakan itu menjadi tempat nongkrong yang produktif. Betul. Jadi mudah-mudahan Mbak Maya, kita sepakat dengan work from cafe, kan tren ya sahabat pemirsa ya, work from cafe dan segala macam bisa menggantikan. Kami bisa tukur andil di situ Mbak Maya. Bisa menyediakan ya. Iya. Kami berharap ini menjadi tempat yang produktif dan banyak hal pelanggan yang datang bisa juga ambil keuntungan dan segala macam. Itu sih. Jadi di samping kita melihat ini bisnis ini masih menjadi seksi bagi kami sebagai pebisnis. Betul. Ini juga tren saat ini bahwa kafe itu bisa menjadi kantor-kantor yang lain, tempat bekerja, sehingga kita menyesuaikan dengan mereka-mereka. Ya, itu kira-kira. Jadi kenapa tidak? Makanya saya meneruskan, kami mencoba melakukan membuat usaha kafe, kira-kira begitu. Baik. Begitu banyak ya. Wah gila. Jadi wah gila lagi kata saya, astagfirullah. Berarti emang luar biasa Pak. Ini berarti istilah tuh saya gimana ya, pengen lebih banyak lagi ngobrol tapi waktu kita terbatas ya Pak ya. Mungkin kita nanti akan lanjut lagi di sesi kedua. Mungkin ada part keduanya nanti video ini nih kayaknya gitu ya, podcast kita di part kedua. Karena memang banyak banget ilmunya dari Pak Ronald nih ya. Karena kan pengalamannya pasti udah banyak. Jadi enak nih kalau misalnya kita bikin sharing session yang istilahnya itu bisa membuat sahabat Unrika yang misalnya tertarik untuk membuat bisnis kuliner atau kafe khususnya pasti lebih seneng lah untuk mendengar istilahnya tuh sharing dari pengalaman-pengalamannya Pak Ronald gitu. Gimana caranya menghandle kafe dan lain-lain sebagainya gitu. Oke deh kalau begitu sahabat Unrika, terima kasih banyak loh udah nonton video ini. Terima kasih juga sama Pak Ronald, terima kasih sudah menerima kami, sudah mengundang kami ke kafenya. Ih luar biasa ini ya. Terima kasih Mbak Mayang. Thank you loh. Apalagi untuk sahabat Unrika, siapa tahu mau work from cafe, datang ke sini ya. Ya, enak loh di sini loh, kopi ngapain gitu kan, makan atau apa, lihat-lihat yang seger-seger. Di sini banyak yang seger ya kan ya. Semua segar sahabat Semua seger Unrika. ya Pak ya, Iya, ya kan? karena dingin di dalam. Betul, adem ya Pak ya, enak kalau kayak gitu ya. Oke deh kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi saya izin pamit Bapak, terima kasih Baik. banyak. Nanti kita ketemu lagi ya Pak ya. Ketemu di kampus mungkin Pak, nanti kita next time. Boleh, Boleh. Mbak Mayang, boleh. Oke deh kalau begitu sahabat Unrika, terima kasih banyak Bapak. Saya Rimayang Ramli dan juga Pak Ronald Hasibuan pamit. Kalau begitu sampai ketemu lagi di video-video tentang cerita cuan selanjutnya. Stay tune ya, jangan lupa kemana-mana, jangan lupa follow Unrika TV, jangan lupa juga follow Instagramnya unrika.ac.id. Sampai ketemu lagi, bye-bye, dadah!